Mungkin ada saat ini sedang dihadirkan berbagai ujian. Semoga dengan wasilah kita hadir majelis ilmu ini, kita pun semakin dihadirkan ketenangan hati, dimudahkan pula dihadirkan berbagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini, maupun ya jamaah-jamaah yang hadir secara online, ya sahabat-sahabat mandat rezeki di seluruh Nusantara, serta para santri serta para alumni santri PPTQ Hamil Quran. Saya doakan semoga kita semuanya senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, senantiasa merekoh nikmatnya diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kali kita baca, bahwa kita ini minta didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita itu senantiasa dekat kepada Allah, kita pun akan semakin dihadirkan berbagai pertolongan demi pertolongannya. Mungkin ada saat ini sedang dihadirkan berbagai ujian. Semoga dengan wasilah kita hadir majelis ilmu ini, kita pun semakin dihadirkan ketenangan hati, dimudahkan pula dihadirkan berbagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dulu ya majelis ilmu kita hari ini dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik, sang uswatun hasanah, pemimpin dari para rasul. Semoga senantiasa kita pun dihadirkan pula syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat nanti kita di hari penghisaban. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah tentang hikmah keajaiban dari Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mentadabburinya, bisa mengambil hikmah dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Kita kirimkan hadiah Fatihah, suratul Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya keseluruhan, serta kita kirimkan doa terbaik untuk seluruh guru-guru kita, jami' masyayikhina wa asatidatina, dan juga kepada kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang jasa-jasanya luar biasa kepada kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajmain, thumma ila jami' masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dibahagiakan Allah, Bapak Ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ketika kita mendengar berita tentang Isra Mi'raj, itu adalah kabar biasa saja atau kabar yang luar biasa kira-kira Bapak Ibu? Kabar yang biasa saja atau kabar yang luar biasa kira-kira? Isra Mi'raj, Masya Allah. Luar biasa atau biasa saja? Masya Allah. Ini kabar yang sangat luar biasa, kabar hadirnya sebuah keajaiban. Tapi di masa Rasulullah SAW justru inilah hadirnya kabar untuk memfilter siapa saja yang sungguh-sungguh beriman atau hanya sekedar imannya itu ikut-ikutan saja. Karena di masa itu ketika disampaikan kabar bahwa Rasulullah SAW telah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kalau di masa Rasulullah
perjalanan kurang lebih 1.300 km itu kurang lebih ditempuh kalau pakai unta itu sekali perjalanan saja 40 hari. Bisa dibayangkan kalau itu PP saja pulang pergi itu kira-kira berapa bulan di masa Rasulullah? Itu 80 hari, artinya 3,5 bulan. Belum lagi Rasulullah masih mengisahkan tentang perjalanan beliau untuk Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Masya Allah, langit ketujuh Masya Allah, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini adalah satu Masya Allah ujian keimanan bagi para sahabat-sahabat yang ada di masa beliau, pun juga ujian keimanan kepada kita semuanya. Karena beberapa sahabat ada yang semakin beriman atau justru semakin ingkar dengan iman ini. Masya Allah. Maka inilah pentingnya kita belajar bersama-sama hikmah dari setiap keajaiban yang Allah hadirkan di balik peristiwa Isra Mi'raj. Yang ini terjadi tepatnya di tanggal 27 Rajab. Masya Allah. Kurang lebihnya kalau dikruskan dikonversikan di masa Rasulullah itu kalau di Masehikan itu kurang lebih di tahun 621 Masehi. Jadi mengapa kita penting sekali belajar ini tentang keajaiban-keajaiban di balik Isra Mi'raj ini? Karena banyak sekali hikmah yang akan bisa kita ambil. Salah satu yang pertama adalah Isra Mi'raj ini mengajarkan kita bahwa dengan keimanan yang penuh, keimanan yang teguh, hal-hal yang tidak mungkin sekalipun itu dapat terwujud. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hal-hal yang mustahil sekalipun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, ada satu sahabat yang punya gelar akhirnya diberi gelar As-Siddiq. Siapa itu Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini tidak langsung mengiyakan, tidak langsung mensahihkan. Karena penasaran suara itu dari masyarakat, beliau langsung bergegas menuju Rasulullah SAW. Beliau langsung bertanya langsung kepada Rasulullah, apakah benar engkau melakukan ini, peristiwa ini, mengalami ini, Isra dan Mi'raj? Kemudian Rasulullah mengiyakan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini konfirmasi, apa yang kau lihat di sana? Saat di Masjidil Aqsa. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini sudah pernah ke Masjidil Aqsa. Ditanyakan berapa jumlah pintunya, bagaimana bentuk detailnya tiang-tiang penyangga di sana. Ternyata sesuai persis dengan apa yang diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Abu Bakar As-Siddiq tahu betul bahwa Rasulullah belum pernah di masa itu menginjakkan kakinya ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Maka langsunglah Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan, maha benar Rasulullah SAW. Ini adalah benar. Saya benarkan, saya sahihkan. Maka beliau orang yang pertama yang mengimani, meyakini setelah kejadian Rasulullah SAW di pagi hari ini. Jadi dengan Masya Allah, peristiwa ini semakin memilah mana sahabat-sahabat yang semakin imannya semakin bertambah atau justru sebaliknya. Yang kedua, ini meneguhkan jiwa kita bahwa di balik hadirnya nikmat yang Allah hadirkan, karena nikmat terbaik bagi seorang para penduduk surga ini pun apa kira-kira? Nikmat orang yang masuk di surga itu kan sudah nikmat, tapi nikmatnya lagi para penduduk surga adalah ketika diizinkan untuk bisa berjumpa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya para siapa? Penduduk surga. Nah, sebelum dihadirkan nikmat yang luar biasa yang ini diberikan hanya kepada Rasulullah SAW, kita juga nggak bisa lepas dari sejarah demi sejarah sebelumnya, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Apa itu? Ini kan tahun-tahun di mana Rasulullah SAW mengalami berbagai ujian yang sangat dahsyat. Salah satunya ini masyhur juga disebut dengan Amul Husni, tahun duka, tahun kesedihan, di mana sebelum Rasulullah diberikan nikmat, Allah itu hadirkan ujian terlebih dahulu. Maka ini bisa menjadikan hikmah buat kita bahwa di balik ujian yang Allah hadirkan kepada kita, sejatinya Allah pun juga siapkan nikmat demi nikmat luar biasa kepada kita. Dengan satu syarat, apa itu? Ketika dihadirkan ujian oleh Allah, kita pun justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat, semakin tunduk. Ini kan terbukti ketika di Amul Husni, istri Rasulullah SAW wafat, kemudian pamannya juga wafat. Beliau ikhtiar karena perjuangan yang sangat luar biasa ketika kaum Quraisy semakin Masya Allah melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Rasulullah berusaha ikhtiar juga hijrah ke Taif. Tapi apakah di Taif juga langsung ada solusi? Tidak.
Justru di Taif malah dilemparin batu. Justru di Taif sampai kaki Rasulullah SAW berdarah. Dan ini terbukti ujian sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ketika didatangkan malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa malaikat gunung, ya Rasulullah, angkatlah kedua tanganmu. Ketika engkau izinkan, engkau ridhoi, mintakan kepada Allah agar kami ini menghimpit seluruh orang-orang Taif ini dengan dua gunung, agar mereka semua binasa. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Tidak. Justru kami berdoa agar nanti lahir lewat rahim perut-perutnya orang-orang Taif ini pejuang penegak agama Allah. Masya Allah. Karena disinilah justru Rasulullah SAW sadar betul inilah ujian dari Allah. Bahkan justru Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah tahu apakah aku nanti akan diperintahkan oleh Allah ke tempat yang jauh lebih dahsyat dibanding Taif ini, atau justru sebaliknya. Yang penting apa? Asalkan Allah ridho, tetap akan dijalankan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan Isra Mi'raj ini adalah, ya Masya Allah, hadiah terbaik manakala kita bisa lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pun sama, ketika kita ingin dihadirkan nikmat, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus hadapi dulu ujian, persoalan, tantangan yang hadir dalam kehidupan kita. Mungkin ada ujian berupa ujian finansial kita, mungkin ada ujian terkait dengan hubungan kita dengan anggota keluarga kita, mungkin ada ujian terkait dengan apa? Kesehatan kita, ataupun terkait dengan pekerjaan kita. Maka kita pun juga harus apa? Hadapi dengan tenang, dengan terus mendekatkan kita kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan kita terus menyertakan Allah, mengingat Allah dalam segala keadaan, Allah akan hadirkan ketenangan yang hakiki kepada kita. Dan di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kan tidak bisa lepas juga ketika Rasulullah itu ketika ya selesai mengendarai burak ya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah ini sholat, ya Masya Allah. Ketika sholat itu dimakmumi oleh para nabi-nabi terdahulu. Ini maknanya apa? Inilah sebuah makna yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa ya Rasulullah SAW ini meskipun usianya mungkin dia tidak lebih dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, tapi ini pelajaran untuk kita pun juga dalam mendengar nasihat, memilih pemimpin, itu bukan dilihat dari tua atau mudanya ataupun hartanya, tapi dilihat dari mananya dalam memilih, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ketakwaannya. Dan di dalam Isra Mi'raj ini pula lah kita juga diajarkan tentang pentingnya sebuah tawadhu, di mana di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Jadi di sini tidak diseru sebagai ya Muhammad, sebagai Rasulullah, bukan sebagai jabatan, bukan sebuah nama, tapi yang diseru adalah siapa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka Rasulullah SAW di sini diseru dengan panggilan abdun, hamba, ya Masya Allah. Inilah kita pentingnya untuk senantiasa juga bertawadhu, dan tentang ya seorang hamba yang sebenar-benarnya menjadi hamba yang sesungguhnya kepada Allah, derajatnya itu sangat tinggi di sisi Allah, sangat luhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat ini pula disebutkan tentang Masjidil Haram, tentang Masjidil Aqsa. Artinya di sini pula tempat-tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau Masjidil ya Haram itu kan kita ibadah di sana itu pahalanya 100.000 kali lipat dibanding dengan masjid biasa. Kalau Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat pahalanya dibanding dengan masjid biasa. Kalau mungkin ada yang pernah mendengar 1000 kali lipat, itu di mana? Itu di Masjid Nabawi, ya Masya Allah, di Madinah, ya Masya Allah. Jadi dalam proses peristiwa Isra Mi'raj ini ya hakikatnya sejatinya adalah pendalaman keimanan. Pendalaman keimanan di mana baginda Nabi SAW yang sebelumnya ya
di predikat ilmu yakin, kemudian dipertemukan dengan malaikat Jibril, namanya adalah ainul yakin, melihat langsung ya betapa keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan. Maka kemudian Rasulullah mengalami langsung yang namanya hakul yakin, beliau langsung menghadap ya Masya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun juga bagi kita ya, umat-umat dari Nabi Muhammad SAW. Apakah kita yakinnya itu yakin sekedarnya atau yakin sungguh-sungguh sampai di predikat hakul yakin? Maka semoga kita senantiasa ya keimanan kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat, semakin taat, dan sungguh merasakan nikmatnya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu Isra Mi'raj sebetulnya? Isra ini kan sejatinya adalah perjalanan di malam hari. Tapi dalam proses Isra Mi'raj ini adalah tentang perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mengendarai ya makhluk surganya Allah yang bernama Buraq. Dalam perjalanannya inilah sejatinya Rasulullah SAW diperlihatkan tentang kondisi bagaimana umat-umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya saja yang kita ambil di ya kajian kita hari ini adalah adanya Rasulullah SAW itu diperlihatkan seorang manusia yang beliau itu memikul kayu yang saking banyaknya, saking tidak ringannya kayu tersebut sampai ya kakinya bergetar ya, sampai membungkuk, sampai sempoyongan. Tapi uniknya si orang ini justru mengambil kayu lagi, ditaruh lagi, ditimpuk lagi, ditaruh lagi di atasnya lagi. Sudah tahu tidak kuat membawa, tapi masih terus ya ditambah lagi, ditambah lagi. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam di tengah perjalanan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau siapakah ya dia itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya." Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Maka kemudian malaikat Jibril kembali menjelaskan, "Itulah umat-umatmu ya Rasulullah. Itulah umat-umatmu yang ketika diberikan amanah oleh Allah malah justru minta ditambah lagi amanah. Sementara amanah yang diembannya belum tentu dia sanggup untuk memikulnya." Masya Allah. Inilah uniknya kita. Apalagi saat ini di masa pemilihan caleg ya, Masya Allah ya. Pemilihan ya dari DPRD, DPR, DPR RI, Masya Allah ya, DPD sampai ke presiden dan lain sebagainya, saling berebut untuk mencari amanah, padahal belum tentu amanah yang sudah dikasihkan kepada kita sebagai hamba, sebagai imam keluarga saja belum tentu kita sudah lulus sejatinya. Masya Allah ya, semoga Allah senantiasa ya jadikan kita termasuk hamba-hamba yang amanah menjaga segala titipan yang Allah hadirkan kepada kita. Amanah menjaga lisan, amanah menjaga mata, amanah menjaga ya jabatan, amanah menjaga pekerjaan kita, job desk kita, amanah menjaga tangan kita, telinga kita ya, dan segala amanah yang Allah hadirkan kepada kita termasuk istri dan anak-anak kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan di dalam ya peristiwa Mi'raj inilah proses di mana Rasulullah SAW satu fase demi fase ya naik dari langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 ya sampai terus sampai nanti ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW dipertemukan pula dengan para nabi dan rasul terdahulu, dan banyak pelajaran sejatinya yang Allah hadirkan dalam perjumpaan itu, khususnya adalah tentang ya ketika Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi tentang apa itu Isra Mi'raj, lalu apa implementasi yang bisa kita ambil, kita praktekkan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW sebelum proses Isra Mi'raj itu sejatinya ada fase di mana malaikat Jibril alaihissalam kembali membelah dada Rasulullah SAW. Jadi dadanya Rasulullah dibelah kembali, kemudian dibersihkan hatinya. Ini proses sebelum Isra Mi'raj. Maknanya apa? Sebelum Rasulullah Mi'raj kepada Allah saja, sebelum Rasulullah itu menghadap kepada Allah, itu harus dibersihkan dulu kondisi hati. Masya Allah. Maka secara makna kita pun juga sebelum menghadap kepada Allah lewat sholat kita, kita pun juga harus menata hati kita, membersihkan diri kita dari berbagai lumuran, mungkin perilaku akhlak kita yang tidak baik. Makanya kita ada anjuran secara fikih bahwa sebelum sholat kita harus apa? Membersihkannya dengan cara apa? Salah satunya dengan berwudu.
Wudhu ini sejatinya adalah salah satu amalan, bukan hanya membersihkan dalam bentuk toharah saja, tapi juga menggugurkan dosa-dosa kita. Banyak makna yang mendalam kalau kita bisa telusuri, mendalam, tadabburi, memaknai dari wudhu itu. Ketika kita membasuh muka, sejatinya ini kita diingatkan untuk membersihkan kembali atas wajah-wajah kita, sikap-sikap kita yang senantiasa tidak ingat ataupun tidak sadar kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala saat dihadirkan berbagai persoalan. Siapa yang kita mintai pertolongan terlebih dahulu? Atas kita ya membasuh kedua tangan kita, sejatinya kita pun juga bisa lebih mendalam lagi memaknai bahwa disinilah sejatinya kita harus ingat kembali membersihkan ya perilaku kita, tindakan kita, ya Masya Allah, hal-hal yang kita lakukan selama ini. Atas kita itu membasuh ya sebagian kepala kita, inilah sejatinya kita membersihkan sebagian prasangka-prasangka kita. Apakah kita cenderung di suudzon ataukah kita justru husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita membasuh telinga kita membersihkan dari hal-hal yang mungkin tanpa sadar. Kita lebih banyak nguping pembicaraan orang lain, ghibah, gosip dan lain sebagainya. Ini mendalam sekali sebelum kita mi'raj berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya dengan salat-salat kita. Dan ketika kita Masya Allah ya, membasuh kaki kita, sudah sejauh mana kita melangkahkan kaki kita yang banyak untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun bisa kita maknai sungguh-sungguh dalam keseharian kita. Sebelum kita sholat, kita perbaiki sungguh-sungguh dalam menata hati kita, sungguh-sungguh pula dalam berwudu kita. Karena banyak orang yang sholat itu tidak ingat, ini rakaat keberapa, saya tadi sudah sampai mana. Itu biasanya para salafus saleh mengatakan, cek dulu ya cara wudu. Bisa jadi dalam wudunya ada sesuatu yang belum sempurna. Yang kedua, sebagaimana Rasulullah SAW ya Masya Allah mendapatkan perintah langsung tentang sholat ini, Masya Allah. Maka kalau kita punya persoalan ya, tidak usah jauh-jauh dulu yang lain, perbaiki dulu persoalan hidup kita dengan apa? Memperbaiki sholat-sholat kita. Yang ketiga, yang terakhir ya, perintah sholat ini kan luar biasa. Bukan dititipkan lewat malaikat Jibril alaihissalam, tapi langsung Allah yang memerintahkan. Ini maknanya apa? Sholat ini tidak main-main. Kalau kita ambil hikmah saja, misalkan ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Adam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi masuklah dengan tenang bersama istrimu ke dalam surga, makan dan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Ini perintah Allah langsung. Tapi ketika dilanggar, ini langsung perintah yang Allah sebutkan langsung, firmankan kepada seorang nabi. Ketika dilanggar, satu saja yang dilanggar oleh yang Nabi Adam alaihissalam, langsung dah pantas tinggal di surga. Berkurang keajaibannya, pertolongan-pertolongan Allah sebagiannya diambil oleh Allah. Awalnya kalau di surga pengen apapun kan dikasih, tapi ketika melanggar satu saja perintah yang langsung Allah sebutkan, firmankan di hadapannya, ini kok dilanggar, ini langsung berkurang pertolongannya, keajaibannya. Maka kita pun sama. Ini adalah perintah yang langsung Allah sebutkan, firmankan di hadapan Rasulullah SAW. Kalaulah kita sampai meninggalkannya, maka wajar jika persoalan semakin ya menimpa kita, tidak selesai-selesai. Begitu pula kepada iblis ya Masya Allah. Ketika Allah pesankan langsung, firmankan langsung, bersujudlah kamu kepada ya Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Menolak perintah, gak mau menjalankan perintah. Apa akhirnya impactnya kepada iblis? Dinaskan selama-lamanya tidak akan selamat, tidak akan menyentuh surga. Masya Allah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka ketika perintah Allah ini langsung hadir kepada kita, yuk kita jalankan, kita amalkan, kita implementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai penutup kita di majelis ilmu kita hari ini ya, kalaulah seandainya bumi ini, kehidupan kita ini terasa tidak lapang Bapak Ibu ya, terasa tidak lapang, yakinlah selama kita terus mendekat kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu langit.
Kalau Rasulullah dibukakan pintu-pintu langit untuk bisa mi'raj, kalau kita maksud dibukakan pintu-pintu langit adalah apa? Terbukanya pintu rahmat, terbukanya pintu pertolongan Allah kepada kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, maka Allah akan berikan ujian terlebih dahulu kepada kita. Maka kalaulah hari ini, detik ini, kok kita masih dihadirkan ujian oleh Allah, inilah tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Inilah tanda Allah inginkan berikan kebaikan kepada kita. Dan inilah tanda pula ketika Allah sungguh-sungguh mulai ridho dengan kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW juga pernah berpesan, tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu penyakit, suatu kesedihan, suatu kegundahan, melainkan Allah akan gugurkan kita dari dosa-dosa kita. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar bersih dan pantas untuk kembali menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita, meneguhkan iman kita, serta senantiasa memperbaiki ya ibadah-ibadah kita. Amin Allahumma amin. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.